Pendidikan gak cuma di ruang kelas. Yuk kenalin non-formal dan informal. Halo semuanya, balik lagi sama aku di sini. Jadi, aku bakal bahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Biasanya orang-orang sekitar atau masyarakat setempat cuma tahu pendidikan formal yang dilakukan di sekolah dan di ruangan. Tapi tahu nggak sih sebenarnya pendidikan itu ada non-formal dan informal yang tadi aku singgung sedikit. Untuk sebelum kita bahas ke lebih lanjut, aku mau bahas sedikit tentang pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah jalur pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi seperti sekolah, perguruan tinggi, dan dilakukan dengan kurikulum, aturan, serta jenjang yang jelas dan diakui oleh pemerintah. Tapi untuk pendidikan non-formal dan informal gimana sih? Yuk kita bahas sekarang. Lalu, apa sih pendidikan non formal itu? Pendidikan non formal adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Menurut Roger, tahun 1986, pendidikan non formal ini berlangsung di luar sistem sekolah formal dan tidak menuntut penuh kehadiran. Pendidikan non formal ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu tidak terikat kurikulum, fleksibel, dan tidak terstruktur. Contohnya seperti PKBM, PPQ, pondok pesantren, dan masih banyak lainnya. Sedangkan pendidikan formal itu terikat kurikulum dan juga menghasilkan ijazah. Tapi keduanya itu saling melengkapi dalam membentuk pribadi yang cerdas dan juga karakter. Selain pendidikan non-formal, ada juga pendidikan informal. Nah, apa sih pendidikan informal itu? Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan juga di lingkungan sekitar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang membebaskan manusia dan membuatnya merdeka dalam berpikir. Kutipan ini menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja, namun juga bisa berlangsung di dalam keluarga dan di lingkungan sekitar. Nah, apa sih bedanya pendidikan formal dan pendidikan informal? Di sini ada 3 perbedaan mendasar. Yang pertama yaitu perbedaan tepat, struktur, dan tujuan. Pendidikan formal biasa berlangsung di lembaga resmi seperti sekolah dan universitas. Sistemnya pun terstruktur, memiliki kurikulum yang jelas, dan mendapatkan ijazah. Sebaliknya, pendidikan informal terjadi di luar lembaga resmi seperti di keluarga dan lingkungan sekitar. Dan pendidikan informal ini tidak mendapatkan ijazah, tidak memiliki kurikulum yang jelas, dan tidak terstruktur. Seperti contoh kita belajar otodidak menggunakan YouTube. Contoh penerapan pendidikan non-formal dan informal. Untuk yang pertama, penerapan pendidikan non-formal, yaitu kegiatan belajar mengaji atau Taman Pendidikan Al-Quran TPQ. Kegiatan ini tuh termasuk dari pendidikan non-formal karena terstruktur, terjadwal, memiliki tujuan yang jelas yaitu belajar mengaji atau mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak di bawah naungan sistem pendidikan formal. Untuk yang kedua, penerapan pendidikan informal. Kegiatan penerapan pendidikan informal ini contohnya kita belajar melalui YouTube. Nah, contoh kegiatannya misalnya kita mempelajari bahasa-bahasa asing, kita mempelajari pelajaran sebelumnya, atau keterampilan yang lainnya. Nah, kegiatan ini tuh termasuk pendidikan informal karena apa? Karena terjadi secara spontan di lingkungan keluarga ataupun diri kita sendiri. Nah, termasuk juga karena kegiatan ini tidak terstruktur dan juga tidak ada kurikulum yang resmi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada tahu belum? Atau udah dapetin informasi terbaru nggak? Kalau sebenarnya pendidikan itu nggak hanya pendidikan yang dilakukan di kelas atau yang biasa kita ketahui dengan pendidikan formal, tetapi ada pendidikan yang udah dijelasin sama teman-teman aku sebelumnya, yaitu adalah pendidikan non-formal dan informal. Dan dari sini juga buka wawasan kita dan pengetahuan kalau sebenarnya pendidikan itu
next video. Dadah!